Salah manajemen investasi, Juventus buang uang sampai 500 juta euro. Juventus sedang mengalami masalah finansial karena kesalahan sendiri. Ada beberapa keputusan keliru dalam beberapa tahun terakhir termasuk pembelian Cristiano Ronaldo. Mengutip dari Football Italia, saat ini kondisi finansial Juventus sedang diinvestigasi oleh Kejaksaan Turin. Juve ada posisi sulit, ada kerugian besar mencapai 500 juta euro. Juventus dikenal sebagai klub terbesar di Italia yang tak sampai mengalami masalah finansial serius seperti rival-rivalnya. Terbukti dalam 10 tahun terakhir, Juve masih bisa mendatangkan nama-nama top. Sayangnya, situasi itu berubah drastis dalam 2 tahun terakhir. Menurut La Gazzetta dello Sport, kesalahan Juve dimulai dengan transfer Gonzalo Higuain. Pada musim 2016-2017, nilai skuad Juve meroket dari 186 juta euro ke 302 juta euro setelah transfer Higuain. Setelahnya, Juve menghabiskan total 277 juta euro untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo. Angka sebesar itu berasal dari biaya transfer, beban gaji, dan biaya-biaya lainnya. Harga mahal itu ditebus Ronaldo dengan performa apik di lapangan. Dia mencetak 101 gol dalam 3 musim. Meski begitu, Juve tetap merugi karena setelahnya pendapatan klub menurun drastis akibat pandemi. Situasi tidak terduga ini membuat Juve kerepotan. Lebih lanjut, Juve juga bermasalah dengan transfer beberapa pemain muda. Mereka membeli Federico Bernardeschi 40 juta euro dan Dejan Kulusevski 35 juta euro dengan harga yang cukup mahal, tapi performa keduanya belum cukup membantu tim untuk jadi juara. Juve juga menghabiskan 44 juta euro untuk merekrut Aaron Ramsey. Transfer Andre Rabiot bernilai total 29 juta euro. Tidak jauh berbeda dengan Marco Piaca yang membuat Juve menghabiskan 32 juta euro. Intinya, menurut Football Italia, Juventus telah belanja besar-besaran dengan total uang mencapai 500 juta euro. Angka tersebut sangat besar dan masalahnya prestasi di lapangan. Sekarang Juve tidak bisa bergerak bebas di bursa transfer. Impian untuk menjuarai Liga Champions semakin jauh, mereka harus memperbaiki masalah finansial terlebih dahulu. Juventus menang, Wojciech Szczęsny tetap kesal, kami main arogan, saya nggak suka. Penjaga gawang Juventus, Wojciech Szczęsny merasa kesal meski timnya sukses mengalahkan Cagliari dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari. Dalam laga Serie A 2021-2022, di annota ke-19 ini, Juventus sukses meraih poin penuh berkat gol-gol yang masing-masing dicetak oleh Moise Kean di babak pertama dan Federico Bernardeschi di paruh kedua. Berkat kemenangan ini, Juventus untuk sementara sukses naik ke peringkat 5 klasmen dengan poin 34, tertinggal 9 angka dari puncak klasmen Inter Milan. Terlepas dari kemenangan ini, Szczęsny menyebut bahwa timnya seharusnya bisa tampil jauh lebih baik. Kiper asal Polandia itu pun terang-terangan tak menyukainya. Kami bekerja keras, tapi saya pikir masih banyak perlu kami tingkatkan, baik di pertahanan maupun di depan, ujar Szczęsny. Terkadang saat kedudukan 1-0, kami bersantai dan bertahan terlalu dalam. Tapi itu tidak bagus, dalam jangka panjang kami bermain arogan dalam situasi itu dan saya tidak menyukainya, tambahnya. Terlepas dari kemenangan ini, Szczęsny menyebut bahwa timnya seharusnya bisa tampil jauh lebih baik. Kiper asal Polandia itu pun terang-terangan tak menyukainya. Szczęsny pun menyebutkan bahwa penampilan arogan tersebut tak boleh lagi diulang timnya di laga-laga berikutnya jika tak mau kebobolan seperti melawan Venezia. Itu terjadi berkali-kali, termasuk di Venezia ketika kami kebobolan. Kami bertahan terlalu dalam di babak kedua, kami tidak bisa terus menurunkan tingkat intensitas selama 10 hingga 15 menit setiap saat, tutur Szczęsny. Itu berjalan baik hari ini, tapi kami kehilangan 2 poin melawan Venezia, jadi kami tidak bisa terus melakukan itu, tugasnya. Lima pelajaran dari kemenangan Juventus. Oke sih, tapi masih kurang. Juventus berhasil mengalahkan Cagliari dengan skor 2-0 dalam duel pekan ke-19 Liga Italia Serie A 2021-2022. Kemenangan ini penting untuk pasukan Massimiliano Allegri. Pertandingan berjalan cukup ketat. 2 gol Juve kali ini datang dari aksi Moise Kean di babak pertama di menit 40 dan Federico Bernardeschi membungkuskan dengan gol di babak kedua di menit 83. Cagliari patut diacungi jempol karena mampu memberikan perlawanan meski bermain sebagai tim tamu. Bianconeri jelas tidak menang dengan mudah. Skor 2-0 bukan berarti pertandingan berjalan mudah bagi Juventus. Meski menang, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Allegri jika ingin terus bersaing di papan atas. Pertandingan ini pun menyelesaikan setidaknya 5 pelajaran penting. Yang pertama, mulai bagus tapi masih kurang. Juventus bermasalah sejak awal musim, Massimiliano Allegri tidak bisa langsung membereskan setiap masalah Juve dan membuat tim kembali bersaing di papan atas. Faktornya, komposisi skuad Juve yang sekarang tidak cukup bagus dan bersaing meraih trofi. Allegri biasanya mendapatkan tim tangguh tapi tidak kali ini. Terbukti, di laga ini Juve masih bermasalah soal memaksimalkan peluang.
Mereka mendominasi penguasaan bola dan mengkurung lawan, tapi ada terlalu banyak peluang yang terbuang. Selanjutnya ada rekor Allegri. Kemenangan ini juga menjadi rekor impresif sendiri bagi Allegri. Dia telah mencatat 252 kemenangan di Serie A, angka yang sama dengan catatan Fabio Capello. Meski begitu, torehan Allegri lebih istimewa karena dia melakukan dalam 40 pertandingan lebih sedikit. Dia juga tercatat sebagai pelatih Serie A dengan kemenangan terbanyak sejak musim 2008-2009. Allegri adalah jaminan kemenangan dan jaminan trofi. Masalahnya musim ini dia menghadapi tantangan besar untuk kembali menang. Selanjutnya, gol Bernardeschi. Federico Bernardeschi masuk dalam salah satu pemain penting Juventus dalam 2 tahun terakhir. Masalahnya, dia punya catatan buruk soal torehan gol. Kali ini Bernardeschi mencetak gol kedua Juve di menit ke-83. Gol ini membantunya menorehkan catatan istimewa. Catatan ini adalah gol pertama Bernardeschi di Serie A sejak Juli 2020. Dia telah menempuh 513 hari tanpa gol di Liga. Selanjutnya, Moise Kean termuda. Kemenangan Juventus kali ini dibuka oleh gol Moise Kean. Di babak pertama, bintang muda Juventus ini semakin menunjukkan potensinya untuk menjadi pemain top. Kean masih 21 tahun dan diyakini bisa terus berkembang ke level top. Terbukti, musim ini dia sudah menorehkan catatan menarik. Menurut Opta, Kean adalah penyerang termuda dengan torehan minimal 3 gol di Serie A musim ini. Dia mencetak 3 gol itu dalam 6 kesempatan jadi starter. Yang terakhir, paruh musim dekati 4 besar. Ketidakkonsistenan Juventus musim ini berdampak pada hasil-hasil pertandingan di lapangan. Juve sudah 5 kali kalah, angka yang buruk untuk tim sekuat Juventus. Oleh sebab itu, kemenangan Bianconeri kali ini krusial untuk mendekati papan atas. Saat ini Juve ada di peringkat 5 dengan 34 poin dari 19 pertandingan. Artinya Juve menutup paruh musim pertama di posisi yang cukup baik. Mereka hanya berselisih 4 poin dari Atalanta yang di peringkat keempat.